maka saya persilahkan Mas Kolik untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Saya Kolik, jadi saya sebenarnya pegiat di Solidaritas Pangan Bali ya. Solidaritas Pangan Bali itu adalah sebuah gerakan di mana kita berbagi apa aja dengan bergembira gitu. Nah, untuk sekarang karena kita merespon dari tanggap darurat COVID-19 itu adalah sesuatu yang cepat gitu. Sesuatu yang cepat yaitu kita adalah berbagi makanan siap saji itu. Jadi orang terima langsung dimakan. Itu. Nah, Solidaritas Pangan Bali ini awalnya dari teman-teman aja gitu. Jadi kita tongkrongan, kemudian tongkrongan itu masing-masing sebenarnya punya usaha sendiri-sendiri ya. Ada yang rental mobil, ada yang freelance gitu. Kayak saya bergerak di bidang sabun gitu, supplier hotel gitu. Ya, jadi teman-teman ini kita semuanya nggak ada kerjaan gitu. Kita yang biasa wirawiri, biasa bekerja, kemudian gara-gara COVID-19 ini tiba-tiba langsung terhenti. Gitu. Nah, itu membuat kami ini stres gitu. Nah, untuk menghilangkan stres itu gitu, kita ngapain sih gitu sebagai penghilang stres? Ya, kita berkegiatan lah. Gitu. Nah, kita awalnya tercetus ide kita berbagi makanan, membeli dari warung-warung terdekat gitu. Karena kita ngerasa juga warung-warung terdekat itu kok sepi gitu gara-gara COVID gitu. Ya udah kita beli aja, kemudian kita beli, kita bagi gitu. Nah, kita belinya itu dari sumber dananya dari teman ke teman aja Mas. Jadi saya, teman-teman yang lain, kemudian kalau istilah kita bantingan lah, 50, 20, 10 ribu gitu. Nah, kemudian kita beliin di warung. Nah, kemudian seiring perjalannya waktu, kos kita kok tinggi kalau kita beli gitu. Nah, kalau satu bungkus dihargai 15.000, kalau kita 100 kan lumayan juga 1,5 juta. Nah, kita nggak bisa bernafas panjang nih ketika segitu. Nah, kemudian kita ya udahlah kita masak sendiri aja gitu. Benar-benar masak sendiri, kita upload di media sosial. Kita upload di media sosial itu memang sengaja kita upload. Kenapa? Karena kita pengen gerakan ini meluas gitu. Jadi gerakan ini bukan milik saya aja, milik teman-teman atau siapa gitu. Jadi gerakan ini adalah milik siapa saja. Artinya ayo kita berbagi gitu. Minimal kita berbagi di komunitas kita sendiri. Misalkan kalau kita tinggal di sebuah perumahan, ya minimal di sekitar perumahan kita. Kalau di kos-kosan, minimal di sekitar kos-kosan gitu. Nah, kalau misalkan Mas Bum aktif di event organizer gitu, minimal teman-teman di sekitar event organizer itu sendiri kita berbagi apa saja gitu. Intinya adalah itu. Nah, sekarang kita Solidaritas Pangan Bali ini sudah memiliki 20 dapur. Itu tersebar di Denpasar, Badung, Gianyar, terus ada lagi Singaraja sampai Tabanan. Kenapa kita buat ini tidak di satu tempat gitu? Pertama karena pertimbangan social distancing. Kedua pertimbangan soal penyebaran gitu. Nah, yang saya bilang konsepnya adalah gimana tetangga-tetangga ini bisa terpenuhi gitu makan itu. Nah, itu. Kemudian sampai sekarang masih berjalan, kemudian banyak orang bertanya, kapan kita akan berhenti gitu. Teman-teman dapur bilang ya sampai COVID selesai gitu. Bahkan ada yang setelah COVID selesai kita akan berlanjut gitu. Nah, itu. Nah, kemudian kita setelah ada 20 dapur, rata-rata kita per hari itu 500 sampai 1.000. Kemarin Jumat itu update-nya itu 1.790 bungkus kita sebar ke seluruh Bali ini. Nah, apakah 1.700 bungkus itu mencukupi? Tentu saja tidak mencukupi. Nah, kita butuh gerakan ini lebih meluas gitu. Siapa saja, berbagi apa saja, yang penting kita ceria gitu. Ada teman saya yang di Gianyar itu tiap hari masak ya. Karena beliau suka masak, kemudian dibagi aja gitu, per hari rata-rata 30. Mereka senang, yang masak senang, yang nerima juga senang gitu. Nah, itu intinya kita berbagi penuh keceriaan. Area wilayah kita itu ya sesuai dengan dapur-dapur terdekat itu, Mas. Jadi misalkan di Renon ya sekitar Renon terus segala macam. Nah, kita sudah mulai berkembang, kita mencari teman-teman kos-kosan, kita mulai ke teman-teman kontrakan-kontrakan yang memang teman-teman itu nggak bisa mudik, di sini nggak bisa kerja gitu, itu banyak. Dan nasi kita memang benar kita ditunggu-tunggu gitu sampai cepat sekali habis. Nah, kemudian kita sekarang mencoba
bersama aliansi Tanam Saja kita mulai menyebarkan bibit gitu. Minimal yaitu itu tadi, bahwa menanam itu menyenangkan, menanam itu menawan gitu, bertanam itu keren. Nah itu istilahnya. Jadi minimal menanam itu teman-teman yang sambil nunggu nasi gitu, nasi bungkus yang kita bagikan, mereka bisa bercocok tanam lah untuk lagi-lagi untuk menghilangkan stres tadi. Gitu. Di mana dia bisa menanam? Ya di mana aja gitu. Nggak harus di sawah, nggak harus di halaman luas gitu. Bahkan saya cuma punya peta kecil 1,5 meter kali 1 meter, bibitnya lewat teman-teman aliansi Tanam Saja itu. Kita akan berkembang itu. Kenapa? Karena kita harapannya gitu. Seperti yang teman-teman bilang bahwa berbagi siap saji itu adalah yang instan gitu. Nah, kita harus mempersiapkan nih new normal itu yang bilang-bilang, atau kalau kita bilang sih kebiasaan baru gitu. Nah, kita bisa paling enggak bisa mencukupi kebutuhan pangan sendiri, kebutuhan dapurnya sendiri itu dari halaman-halaman rumahnya itu. Itu sih. Nah, balik lagi soal berbagi tadi, macam-macam cara teman-teman untuk berbagi. Ada yang menaruh di pertigaan, gitu. Ada yang naruh di depan rumah mereka, ada yang teman-teman ini ke rumah-rumah gitu. Itu. Nah, banyak pertanyaan juga Mas Bambang. Duitnya dari mana sih tiap hari berbagi 1.700 itu? Tiap hari berbagi nasi sebanyak itu. Itu lagi-lagi kita adalah mandiri. Jadi dapur-dapur berbagi itu kadang ya pakai dananya sendiri gitu. Memang kita juga dari teman-teman kita gitu. Ada yang teman-teman usaha sayur gitu. Yang aku pengen berbagi dong, tapi aku cuman punya sayur. Ayo gitu. Kita istilahnya adalah solidaritas pangan Bali itu adalah menumbuhkan gotong royong itu, Mas. Jadi dulu kita diajarkan gotong royong, kemudian mungkin kita nggak merasakan gotong royong. Nah, kemudian kita mencoba mempopulerkan lagi kehidupan gotong royong itu. Ada juga yang saya cuma punya kertas nasi, ayo gak apa-apa gitu. Apa aja, yang penting teman-teman itu senang, yang bagi senang, yang nerima juga senang gitu. Itu, jadi kita penuh keceriaan gitu. Mungkin itu juga nanti akan dan relawannya juga siapa aja gitu, nggak kita siapa aja terbuka, mau mahasiswa, ibu rumah tangga, ayo kita. Intinya bahwa sekali lagi bahwa gerakan ini harus meluas. Minimal 10 tetangga kita itu bisa makan. Minimal ini, ketika kita lapar, itu ada yang ditelepon gitu. Kalau saya dulu zaman mahasiswa, ketika saya lapar, saya ngubungin teman saya gitu. Punya beras nggak? Punya nasi nggak? Nah, minimal itu tujuan kita. Minimal orang ketika lapar, oh iya ada solidaritas pangan Bali ya. Coba gitu, kalian ya gitu. Betul. Dan itu memang terjadi juga, Mas gitu. Nah, kondisi sekarang itu banyak teman-teman yang ini kekinian ya. Yang mulai teman-teman kos-kosan itu motornya udah di over kredit, terus kompornya udah dijual, tinggal punya rice cooker aja gitu. Itu waduh itu. Dan ya itu sasaran. Memang dulu teman-teman itu bergelimang gitu, segala macam, semuanya menjadi sekarang itu semuanya menjadi korban COVID, dan itu harus kita bersama-sama untuk saling membantu itu. 20 dapur seluruh Bali itu luar biasa, dan itu swadaya. Betul, swadaya. Oke. Kalau bergabung dengan solidaritas pangan Bali itu sangat mudah. Misalkan mau bikin dapur gitu. Itu semua siapa saja boleh bikin dapur, asal punya alat dan punya kemauan untuk memasak dan melakukannya dengan senang hati. Itu kuncinya. Jadi siapa saja bisa memasak. Nah, nanti semua diolah, barang-barang itu kemudian dibagikan kepada tetangga terdekat. Habis itu baru setelah tetangga terdekat sudah terpenuhi, baru
ke jalanan atau ke kos-kosan. Itu jika donasi itu pengen buka dapur. Jika donasi itu mau menitipkan aja gitu, misalkan dalam bentuk sayur mayur gitu, atau dalam bentuk beras gitu, kita juga terima juga. Bisa mendatangi tempat kita, ada di dapur-dapur terdekat, kita ada listnya, dapur-dapur terdekat, di media sosial kita cantumkan, bisa langsung datang ke dapur-dapur terdekat, nanti akan diolah oleh dapur terdekat tersebut, jika dalam bentuk barang. Nah, jika dalam bentuk uang, itu bisa ditransfer, ada di media sosial kita juga. Di Facebook-nya ada Solidaritas Pangan Bali, terus kalau di Instagram-nya juga @solidaritaspanganbali. Di situ kita ada nomor rekening kita. Sekarang saatnya para orang tua, ayo kita ajak anak-anak kita untuk menanam. Jadi artinya ini adalah kegiatan keluarga, gitu. Bukan kegiatan para orang tua atau kegiatan anak muda. Kita bersama-sama untuk bertanam bersama anak itu lebih menyenangkan. Itu. Oke. Tanam saja karena bertanam itu keren. Kalau untuk berkebun ya, pangan itu saya paling suka quote-nya Mahatma Gandhi. Bahwa bumi ini cukup keserakahan manusia. Makanya cukup saja dan kita harus berbagi. Jangan menumpuk atau kemudian orientasinya untung, menumpuk modal tapi tidak pernah berbagi. Makanya bertanam itu keren, berbagi itu keren. Itu aja. Terima kasih, Mbak. Oke, berarti berbagi cukup dan berbagi, jangan menimbun, jangan serakah.